Selamat pagi anak-anak ibu semuanya dan orang tua wali murid kelas 3B. Ibu saat ini bahagia sekali kita dapat bertemu dalam tema 2. Kemarin kita bahas tentang tema 1, saat ini sudah masuk ke tema 2 dan masih dalam bentuk daring. Walaupun daring, anak-anak ibu harus lebih semangat untuk belajar untuk menjadi anak-anak yang hebat dan cerdas. Ya, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat walaupun dalam pandemi saat ini. Anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya tadi ibu lihat absen. Ibu lihat jam 6 berapa tadi ya? Jam 6.35 ada yang udah absen loh. Bilangnya hadir bu, hadir bu. Sampai sekarang jam 8 anak-anak ibu sudah hadir semuanya. 17 anak sudah hadir. Puji syukur kepada Tuhan, anak-anak diberikan kesehatan. Saat ini kita masuk pada tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada tanggal 1 September ini? Anak-anak, kita mau belajar tentang berdongeng. Nah, apa itu dongeng? Bagaimana membaca dongeng? Kita akan belajar pada hari ini. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang penjumlahan. Anak-anak pasti dari kelas 1 sudah belajar tentang penjumlahan ya. 1 ditambah 1 berapa? Nah, sekarang kita mau belajar tentang penjumlahan, pertukaran penjumlahan. Dan yang ketiga, ini yang paling enak ini, kita akan belajar tentang bernyanyi. Anak-anak ibu kan suka bernyanyi. Dan lagunya adalah lagu Cemara dari ciptaan A.T. Mahmud. Ya anak-anak, kita masuk dalam pembelajaran yaitu tentang berdongeng. Di sini siapa yang suka dibaca dongeng sama orang tuanya sebelum tidur? Kalau ibu suka sekali membacakan dongeng kepada anak-anak ibu di rumah sebelum mereka tidur, ibu bacakan dongeng. Kalau anak ibu yang paling besar, dia paling suka dongengnya kancil dan apa itu namanya? Kancil dan kura-kura yang lomba lari itu. Yang menangnya tetap kura-kura. Dia suka sekali lagu ini dongeng tentang itu. Anak-anak tahu nggak dongeng itu apa sih pengertiannya? Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Artinya apa? Apakah itu bohong? Bukan. Dongeng itu adalah cerita yang sengaja dibuat untuk anak-anak dapat mengambil pesan moral yang ada dalam dongeng. Nah, anak-anak, coba bukunya dibuka ya, yang tema 2 kemarin sudah pada ngambil ya. Ya, kita buka di halaman berapa ini ya? Di halamannya yang ke 1. Wow. Subtema 1. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita masuk dalam tema 2, subtema 1, pembelajaran manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Apa sih manfaat tumbuhan, anak-anak? Tumbuhan itu adalah penghasil O2. Jadi, kalau anak-anak mau bernafas dengan lega, udaranya bersih, harus banyak pohon-pohon yang ditanam atau bunga-bunga yang ditanam di pekarangan rumah. Jadi rumahnya cantik, udaranya bersih. Seperti pekarangan ini. Coba kita lihat.
Ada apa aja di pekarangannya ini ya? Di sini ada 3 anak sedang bermain di pekarangan rumah. Ada pohon, pasti udaranya segar di sini. Wow, banyak sekali pohon-pohonnya ya. Tahu nggak bahasa Inggris pohon itu apa? Tree. Iya, ada 3 anak sedang bermain di pekarangan. Dan bukan hanya ada pohon anak-anak, ada hewan-hewan juga. Ada kupu-kupu, butterfly, ada bebek. Bebek is duck. Ada ayam chicken. Tapi ini ayam jantan atau ayam betina ya? Ayam jantan ini, ayam jantan is rooster. Ada kambing, kambing is goat. Ada kucing, si kecil-kecil ini, kucing is cat. Ada burung, burung is bird. Wow, so many animals. Wow, ibu suka sekali pelihara binatang, apalagi kucing. Ya, kita lihat ke bawah. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan. Wah, oh iya ya, ada sayur loh. Anak-anak suka makan sayur. Ada wortel, brokoli. Sayur apa lagi ya? Sayur apa yang paling disukai anak-anak? Tomat. Wow. Manfaat tumbuhan diantara sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Iya, jadi banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ini ya, sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Wow, kalau nggak ada tumbuhan, bagaimana manusia dapat mencukupi kebutuhannya? Pasti susah ya anak-anak ya. Karena kebutuhan manusia yang pertama adalah pangan. Pangan yaitu makanan. Itu sayur-sayur yang kita makan setiap hari untuk menghasilkan energi agar bisa kuat. Ya, kita beralih lagi. Di sini ada seorang anak perempuan suka membaca dongeng, namanya Dayu. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Yuk kita belajar tentang dongeng yang dibaca Dayu. Ibu bacain dongengnya ya. Judulnya Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Ya, jadi ceritanya ada anak laki-laki bertemu pohon besar. Lalu mereka berteman dan bermain bersama. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Jadi mereka pisah, hanya bertemu, sudah berteman, lalu mereka pisah anak-anak. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Wow, mereka bertemu kembali setelah anak itu tumbuh dewasa. Mereka temenan lagi ini loh anak-anak loh. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Oh, si anak laki-laki ini nggak punya rumah. Dia mau membangun rumah. Terus apa jawabannya ya? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Setelah anak ini bilang dia nggak punya rumah, si pohon apel yang baik hati ini dia memberikan ranting-rantingnya
untuk dibuat rumah oleh anak yang anak kecil yang udah tumbuh dewasa tadi. Tapi setelah itu dia nggak datang-datang lagi. Lalu pohon apelnya merasa kesepian dan sedih lagi seperti dulu. Akhirnya anak laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Setelah anak laki-laki yang dewasa tadi sudah tua, dia datang lagi ke pohon apel. Dia bilang, aku gak punya lagi tempat untuk bersandar, pohon apel. Pohon apel bilang, gak apa-apa, aku hanya membutuhkan tempat untuk bersandar, kata si anak laki-laki. Terus si pohon apel bilang gini, baik, sisa batang pohon itu adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Kan pohonnya besar, banyak ranting-rantingnya seperti ini ya. Jadi ranting-rantingnya ini dipotong semuanya, jadi tinggal begini. Hanya tinggal batangnya aja. Terus si anak laki-laki itu bisa rebahan di batang pohon apel tadi. Baik banget ya si pohon apel ini, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Pernah nonton Teletubbies gak? Mereka berpelukan, bahagia. Nah, seperti itulah situasi. Akhirnya mereka berteman lagi. Pohon apelnya baik, anak laki-lakinya juga baik. Mereka bermain bersama dari kecil sampai tua. Walaupun ada 2 kali berpisah, mereka tetap menjadi teman. Jadi anak-anak juga kalau misalnya ketemu teman lama harus temanan lagi, karena semua anak-anak itu adalah anak-anak yang baik, bisa bermain bersama, bisa belajar bersama. Walaupun saat ini sistemnya tidak boleh keluar kemana-mana karena ada pandemi, anak-anak bisa video call. Halo, apa kabar? Bisa menanyakan kabar melalui video call. Ya, kita kembali ke pelajaran. Dongeng ya. Apa sih ciri-ciri dongeng? Nah, dari yang Ibu baca tadi, ciri-ciri dongeng itu apa sih? Dongeng itu adalah menceritakan alur yang sederhana. Nah, jadi alurnya itu nggak ribet-ribet, anak-anak nggak banyak nggak banyak kata-kata yang kita tidak mengerti. Jadi anak-anak langsung nangkap, oh alurnya seperti ini. Terus juga karakter tokohnya diceritakan secara rinci seperti tadi. Si pohon apelnya kan diceritakan dia adalah yang baik hati. Walaupun dia ditinggal pergi sama anak laki-laki itu, dia nggak marah. Setelah anak laki-laki itu datang, dia mau berteman lagi. Begitu. Lalu ada pendahuluannya. Pendahuluannya itu singkat, yaitu ada cerita pohon apel dan anak laki-laki yang berteman mulai dari kecil. Seperti itu pendahuluannya. Lalu peristiwanya ini merupakan hayalan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini tidak benar-benar terjadi. Ini hanya hayalan atau fiktif semata untuk mengambil pesan moral yang ingin disampaikan ke anak-anak agar anak-anak mempunyai hati yang baik. Selain ini, anak-anak pernah membaca dongeng? Kalau ibu pernah baca dongeng dan menceritakan dongeng tentang Malin Kundang. Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Dari mana ya? Dari Sumatera Barat, Padang cerita ini. Lalu ada cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya anaknya kurang baik. Lalu si bawang putih anak yang baik hati. Jadi pesan moral yang ingin disampaikan, anak-anak harus mempunyai hati yang baik. Ya.
Lalu apalagi ya dongeng yang pernah Ibu baca? Banyak sih nak tentang dongeng-dongeng yang lain seperti tentang kancil dan kura-kura. Ya, jadi nanti habis pembelajaran ini Ibu mau video call ya. Jam berapa kita video call perjanjiannya kemarin? Jam 10. Kita mau video call jam 10. Kita akan membahas tentang tugas-tugas. Kalau materi Ibu membahasnya melalui video. Oke, nah ini tugasnya di halaman 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapa teman pohon apel? Nah, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama teman? Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Di akhir cerita, mengapa pohon apelnya menangis? Pasti bisa diisi kalau anak-anak menyimak materi yang sudah Ibu berikan tadi. Yuk kita ke bawah lagi. Setelah membaca pohon apel, Dayu ingin membantu Ibu. Baik sekali Dayu ini ya. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Nah, Dayu itu mengumpulkan daun-daun kering yang ada di halaman rumahnya. Nah, ini pohon-pohon ini kan ada daunnya. Kalau sudah kering dia berjatuhan. Seperti ini dikumpulkan oleh Dayu. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi sebuah helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, anak-anak, Ibu punya daun. Nih, daun ya. Nah, ini daun-daun kering yang berjatuhan. Tapi ini masih ada yang segar-segar juga. Tapi kalau Dayu tadi dia mengambilnya dari reruntuhan daun-daun kering. Daun itu bentuknya seperti ini. Banyak sih bentuknya, tapi salah satunya seperti ini ya anak-anak ya. Ini daun apa ya? Daun bambu. Dayu meletakkan daun di kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering, 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, coba kita belajar berhitung ya. 35 dulu ya, dalam satu wadah dia membuat ada 35. Anak-anak, terlihat ya. Ini daunnya, kita hitung sampai berapa ini ya, di satu tempatnya ada 35. 1, 35 daun di satu tempat ditambah 15, ada 15 daun. 15. Nah, pertanyaannya adalah satu tempat 35, satu tempatnya lagi ada 15. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan oleh Dayu? Ayo, 35 ditambah 15, di sini hasilnya 50. Apakah benar hasilnya 50? Coba. Ini tadi 35 ya. 35 nggak usah kita hitung lagi. Mana yang paling besar? 35 atau 15? 35. Jadi 35 kita taruh di sini, kita tambahkan yang 15 tadi. 35 Jadi benar, hasilnya adalah 50.
Tapi kalau misalnya dibalik-balikin, yang 35 di piring besar, terus 15 di piring kecil, kalau dibalik-balikin hasilnya apakah sama? Menjadi 50 juga. Nah, kita bikin pembuktiannya ya. Coba kita ulang lagi. Nah, ini yang 15 ya. Seperti contoh yang ini. Coba anak-anak perhatikan. Anak-anak perhatikan, 35 tambah 15 sama dengan 50. Kalau kita cek begini, apakah hasilnya sama? 15 yang kecil, 16, 17, bilang 50. Jadi hasilnya sama 50. Itu kalau contohnya anak-anak mau menggunakan yang daun sebagai media pembelajarannya. Dan kalau melalui hitungan buku, Ibu akan tunjukkan ya bagaimana ya. Kita tulis 35 ditambah 15. Berapa hasilnya? 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita bikin nolnya di sini, satunya di atas. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ada dua metode. Metodenya langsung menggunakan daun dan langsung anak-anak tulis di buku masing-masing. Nah, untuk tugas matematika di sini ada contohnya. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain seperti 120 ditambah 930, hasilnya adalah, coba ini turun 0, 2 tambah 3 5, 1 tambah 9 10. Jadi hasilnya 1050. Kalau dibalik-balikin sama enggak? 120 ditambah 930 atau 930 ditambah 120, sama aja. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120 ya. Untuk latihannya anak-anak mengerjakan latihan ini untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dikerjakan semua ya anak-anak ya. Pasti bisa mengerjakan karena sudah Ibu contohkan. Coba lihat ke bawah. Ada apa lagi ini ya? Dayu mau pergi kemana? Hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Wow, siapa yang pernah ke gunung? Ibu gak pernah mendaki gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Ia banyak melihat pohon cemara. Wow, Ibu suka sekali pohon cemara. Pohon cemara itu ramping, daunnya juga bagus ya, seperti segitiga. Bahasa Inggrisnya triangle. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Pernah, Ibu pernah. Siap cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satu kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, ini ada lagu cemara ciptaan dari A.T. Mahmud. Ini cemara ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, Ibu mau mendengar anak-anak bernyanyi tentang cemara. Nah, seperti itu ya. Nanti Ibu kirimkan link YouTube-nya, anak-anak belajar bagaimana menyanyikan lagu Cemara ciptaan dari A.T. Mahmud. Nanti tugas untuk SBDP-nya adalah mengirimkan video bernyanyi Cemara.
ya. Jadi kita ada 3 tugasnya loh. Tugas yang pertama bahasa Indonesianya adalah berdongeng. Nah, anak-anak kirimkan video berdongeng. Terserah mau dongeng apa aja, anak-anak pilih mana dongeng kesukaannya. Kirimkan dongengnya sama ibu, tapi yang ibu nilai adalah intonasinya, lafalnya. Ya, bagaimana cara orang berdongeng agar dongengnya itu menarik. Lalu tugas yang kedua apa? Matematikanya tentang penjumlahan. Tadi yang tentang daun yang ditukar-tukar ya. Lalu yang ketiga, menyanyikan lagu Cemara. Oke, ibu bisa video call sekarang ya anak-anak ya. Bisa disiapkan HP-nya. Nah, ibu tutup dulu video pembelajaran kita pada hari ini telah selesai pada tanggal 1 September. Mari kita menjaga kesehatan di dalam pandemi ini dengan menjalankan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibu selalu pakai masker, tapi karena ini pembelajaran dan ibu hanya sendirian di sini, ibu bisa buka masker, ya. Anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima video call dari ibu ya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya.